Oke, selamat sore. Hari ini kita akan belajar cara mengentri rincian di subkegiatan yang sudah dibuat oleh eselon 3. Jadi, ini merupakan tugas dan tupoksi dari eselon 4 atau pejabat fungsional pejabat fungsional DP nama sekarang dengan operator. Oke. Jadi disimulasikan ini saya sebagai role pertama adalah sebagai eselon 3 karena subkegiatan hanya bisa dibuat oleh eselon 3. Nanti yang mengisi rincian adalah pejabat fungsional atau yang dulu namanya eselon 4 dan staf operator yang ditugaskan. Mari kita mulai. Kita milih dari sistem informasi pembangunan. Ini dalam keadaan RKPD. Tapi nanti pada waktu rincian di APBD nggak jauh beda, cuma beda tahapan. Kalau APBD di tengah, RKPD di ujung sini. Kita mulai. Di RKPD memang agak sedikit panjang untuk loginnya. Ini sudah ada punya Kabit dan Pak Yusen. Ini kita dimulai di tahun 2023, RKPD 2023. RKPD. Ini pasti muncul nama kabitnya di sini. Ini lihat ada 2 hari 15 jam 30 menit 29 detik. Kita mulai dari sini. Cari renja. Ini batuda. Ini ada batasan pagu, pagu validasi dan rincian. Kita mulai. Ini dari eselon 3. Kegiatan. Pilih subunitnya, pilih prioritasnya. Nah, tapi ini prioritas provinsi dan ini prioritas dari kabupaten kota. Kita mulai dulu dari subkegiatannya. Subkegiatannya ini bisa lihat di Kepmen 50 tahun 2020. Perubahan atas Permendagri 90. Jadi itu ada kode digitnya. Nih. Jadi paling cepat ditulis saja kode digitnya. Atau pakai kata kunci seperti ini, analisis kondisi daerah atau apa. Karena saya sudah tulis kode digitnya, saya akan pakai kode digit 5, 01, 02, titik 2, 01, 01. Ini dia, nama subkegiatan. Ini label kegiatan, dilewati saja. Ini untuk RPJMD. Nanti akan diajar lagi mungkin saat RPJMD kita sudah benar-benar terintegrasi secara penuh. Sumber dana, ini yang paling penting. Sumber dana harus tahu DAK, DAW, DID, DBH, atau apa. Untuk subkegiatan yang saya pakai simulasi yang saya akan entry ini sumber dananya dana alokasi umum. Cari pakai kata kunci umum. DAW. Nah, itu dia. Ini tahu tambahan. Salah. Dana alokasi transfer umum. Dana umum. Isi. Berapa ini besarannya? 250 juta. Pilih lokasi kegiatan. Kabupaten Kepulauan Talaut. Tambah Kabupaten Kepulauan Talaut. Kalau di kecamatan atau di OPD atau di unit OPD ada lokasi yang lebih spesifik, ini ditulis, diisi. Ini ada pilihan seluruh kecamatan, seluruh kelurahan desa ada juga. Cuma mungkin agak lama karena ini kelurahan desa agaklah banyak, tapi ada. Waktu pelaksanaan Januari sampai tanggal berapa, di bulan apa, ini sampai bulan Desember. Anggaran subkegiatan ini anggarannya berapa, tadi 250 juta. Nah ini juga penting, ini langsung aja tulis 250 juta, gak usah pakai titik atau pakai koma, langsung tulis 250 6 kali, dia langsung baca. Nah tuh, ini juga penting, tolak ukurnya jangan lupa. Jadi tolak ukur ini melihatnya nanti
apa yang dicerminkan oleh subkegiatan ini. Subkegiatan ini adalah analisis kondisi daerah, berarti tersedia data. Ini harus diisi ya. Kegiatan kondisi daerah. Ini harus berupa indikator yang bisa terukur, jangan lupa. Nah, ingat bahwa di sini ada angkanya 250 juta, di sini ada 250 juta. Karena ini menggunakan rincian, pada saat subkegiatan ini jadi nanti, ini akan terbaca 0. Itu adalah hal yang normal. Karena sesudah itu, eselon 4, pejabat fungsional dengan staf operator yang dituju harus mengisi rinciannya untuk mencapai angka 250 juta ini atau kurang dari. Ini saya belum melihat, ini saya belum pilih prioritas pembangunannya. Ini adalah analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan. Maka saya akan mencari yang mendekati dengan prioritas pembangunan tersebut. Ini yang di provinsi saya pilih, yang kabupaten kota. Oke. Setelah itu kita simpan. Oke. Subkegiatan itu harusnya sudah muncul di sini. Ini dia. Tadi 5, 01, 02, 2, 01, 01. Di posisi eselon 3, jangan lupa set operator yang akan mengentre. Nah, ini di sini deh. Garis 3 ini set operator. Tambah user. Cari pakai kata kunci atau NIP orang tersebut. Saya pakai kata kunci saja namanya. Nah, itu sudah ditambahkan, tambah user. Tutup. Maka ini akan muncul di sini. Sudah. Sekarang kita logout dan login sebagai pejabat fungsional tersebut yang sudah dituju sebagai operator. Masuk di sini. Iya, ada agak sedikit trouble untuk login. (2023) RKPD. Oke, ini nama pejabat fungsional tersebut di situ. RKPD 2023. Ini masuk di range.
Ingat nama subkegiatan tadi. Jadi, karena nama subkegiatan yang diset hanya ini, untuk NIP pejabat fungsional ini, walaupun ini sama-sama kebuka, tapi dia nggak akan bisa ada pilihan untuk tambah rincian. Internetnya ngalor. Lihat sini tidak muncul toh, tidak muncul ini karena bukan sub kegiatan ini yang diset atas NIP ini, atas pejabat fungsional ini. Jadi ini sub kegiatannya tetap 0, jangan panik, ini memang harus terjadi, harus diisi rinciannya dulu oleh estimasi manfaatnya. Pilih detail rincian. Nah, nih lihat ada standar harga, itu yang membedakan. Ini masih 0 rinciannya, 0 validasi. Kita sekarang langsung belajar ngisi rincian. Pilih objek, belanja barang jasa, pilih akun. Jadi ini saya simulasikan, kita nambah HTK ya Bapak Ibu, nanti terserah jenis belanjanya bagaimana. Ini cuma untuk simulasi saja. Ini ada banyak kode rekening yang muncul pakai kata kunci cetak. Ini sebenarnya tinggal pilih apa yang mau di sini. Ini memang agak lalot tergantung koneksi internet. Ini dia baca datanya dari Jakarta. Nah, ini contoh bahan cetak, saya pilih belanjanya apa, cetak. Terus ini pengelompokan paket pekerjaan ini sebenarnya ini kalau dalam satu sub kegiatan ini ada beberapa kegiatan, ini bisa pemisahannya di sini. Atau kalau untuk pelelangan, ini juga membantu nama paketnya apa. Gitu. Ini contohnya saya bikin pemaketan pekerjaan dengan uraian. Ini saya nggak di Bapeda itu nggak ada belanja modal, jadi tidak ada pemaketan pekerjaan. Ya, saja belanja biasa. Ini proses penyusunan kegiatan profil daerah 2023. Simpan. Ini hanya contoh ya. Standar harganya apa? Ini ada banyak. Tapi kalau yang non belanja modal pasti berhubungan dengan SSH, SBU. Kalau SBH, SPK ini udah yang belanja modal. SSH, sekarang kita tinggal cari mau cetak apa. Bisa juga pakai kata kunci sini. Contohnya saya mau cari spanduk. Ini sudah ada, ini keterangan ini juga untuk membantu mengklasifikasikan jika dalam satu sub kegiatan ini ada berapa kegiatan, atau ada bisa juga untuk membedakan kalau ada beberapa PPTK, tapi kan dengan peraturan Permendagri 77 PPTK hanya satu level di bawah PA. Jadi kalau kabit jadi KPA ini baru bisa tak isi. Kalau kabit tidak KPA berarti tidak bisa tak isi. Jangan lupa koefisiennya diisi. Kalau dia pakai koma itu pakai titik. Ini contohnya panjang 2 meter. Simpan. Nah, detail rincian berhasil disimpan. Tadinya kosong, sudah ada 130.000 rincian. Ini dia. Nah, ini yang disebut dengan rincian dengan menggunakan standar harga. Oke, mudah-mudahan membantu. Kalau bingung bertanya, kalau perlu bantuan bertanya di grup.